arbitragem autoriza Marcos Assunção de pé direito. Gol! Que cobrança! Perfeita cobrança do Marcos Assunção! Dalam sebuah wawancara, penjaga gawang asal Spanyol yang memenangkan Piala Dunia, yakni Iker Casillas, mengatakan, pemain yang paling aku takuti di lapangan adalah Marcos Assunção. Di laga antara Real Betis melawan Real Madrid, Iker Casillas benar-benar merasa kagum dan terpukau dengan kemampuan sepakan Marcos Assunção. Maka tak heran bila di akhir laga, kiper legendaris itu sampai meminta bertukar kaos dengan Assunção. Yang tak kalah menarik, pengalaman juga hadir dari Santiago Canizares. Kiper yang melegenda bersama Valencia itu pernah dibuat tercengang dan frustasi karena menghadapi sepakan Marcos Assunção. Dalam sebuah pertandingan, Canizares dibuat panik karena dalam 3 percobaan tendangan bebas, semua sepakan yang dilepas Marcos Assunção membentur tiang. Sepanjang karir sepak bolanya, Marcos Assunção mencetak sekitar 70 tendangan bebas. Untuk ukuran seorang gelandang, dia juga memiliki teknik umpan yang sangat brilian. Tak jarang sepakan lambungnya mampu membelah pertahanan lawan dan memudahkan para penyerang untuk menciptakan peluang. Selain menjadi pemain yang sangat brilian di atas lapangan, nama Marcos Assunção juga begitu diminati di game Winning 11. Semua penggemar game sepak bola itu tentu pernah merasakan tentang betapa akurat dan spektakulernya sepakan yang dilepas Marcos Assunção. Kisah sang gelandang bermula di Caieiras yang terletak di negara bagian Sao Paulo. Sedari kecil, Assunção sudah sangat tergila-gila dengan sepak bola. Sebab di tanah kelahirannya tidak ada lagi hiburan lain yang bisa ditemukan selain sepak bola. Kecintaan Assunção akan sepak bola lantas mengerucut pada seni melepas sepakan. Dia terus berlatih untuk mempertajam akurasinya dan melakukan berbagai cara agar memiliki sepakan yang begitu keras. Salah satu pemain yang jadi idolanya adalah Marcelinho Carioca, pemain asal Brasil yang dijuluki sebagai si kaki malaikat. Nasib baik Marcos Assunção lantas muncul saat usianya menginjak 17 tahun. Dia bergabung dengan klub lokal Rio Branco Esporte Club sebelum akhirnya bakatnya ditemukan oleh Santos. Kemampuannya kian berkembang pesat seiring dengan karirnya yang berlanjut di Flamengo. Bersama klub tersebut, atau tepat di tahun 1998, Marcos Assunção berhasil mencetak 7 gol dalam 42 pertandingan. Sempat kembali ke Santos setahun kemudian, Assunção lalu diminati oleh manajer Fabio Capello. Pria Italia itu membawanya menuju AS Roma pada tahun 1999. Pertama kali bergabung dengan AS Roma di usia 22 tahun, Assunção sama sekali tidak merasa canggung. Dia sangat nyaman bermain bersama Francesco Totti, Gabriel Batistuta, dan Vincenzo Montella. Adaptasinya juga berjalan cepat setelah dia bergabung dengan penggawa Brasil lainnya macam Cafu dan Aldair. Assunção menghabiskan 3 tahun di ibu kota Italia dengan mencetak 10 gol dan 11 assist dari total 83 pertandingan. Assunção merasa sangat bahagia karena dia menjadi bagian dari musim bersejarah AS Roma yang memenangkan trofi Serie A dan Piala Super Italia. Dia juga merasa sangat senang saat bermain di kompetisi Liga Champions Eropa. Di AS Roma, Assunção terkenal dengan akurasi umpannya yang sangat brilian. Gol-gol yang dicetak pun pada akhirnya membuat tim asal Spanyol Real Betis rela mengeluarkan uang sebesar 6 juta euro untuk merekrutnya. Pada musim panas tahun 2002, Assunção resmi menerima tawaran yang diajukan oleh Real Betis. Ia merasa sangat senang karena menjadi transfer prioritas pelatih Victor Fernandez. Tanpa basa-basi, Assunção melakukan debutnya untuk Real Betis saat bertandang melawan Deportivo La Coruna di La Riazor. Debut itu berjalan dengan sangat luar biasa bagi sang pemain bernomor punggung 19. Marcos Assunção berhasil mencetak gol di laga debutnya dan mengejutkan kiper lawan, Jose Molina, melalui tendangan bebasnya yang membentur tiang gawang. Seusai laga, banyak media yang memberitakan tentang debut ajaib Assunção.
Bahkan tak sedikit rekan barunya di Betis yang terheran dengan kemampuan sepakannya. Saat itu Real Betis mengawali musim dengan sangat baik, usai hanya menelan 1 kekalahan dalam 10 pertandingan. Mereka mampu menahan imbang Real Madrid dan menang dengan skor telak 3-0 atas FC Barcelona. Seiring berjalannya waktu, Marcos Asuncao terus menjadi andalan Real Betis. Dia terus menciptakan sepakan-sepakan spektakuler yang tak jarang berakhir menjadi gol. Maka dari itu, tak heran bila pada akhirnya ia dijuluki sebagai El Canon de Heliopolis atau si kaki meriam Heliopolis. Tendangan keras nan terukur yang jadi spesialisasinya juga terus diandalkan oleh pecinta game Winning Eleven. Asuncao akan menjadi eksekutor utama saat situasi tendangan bebas didapat oleh si pemain. Meski sempat mengalami masa sulit akibat cedera dan absen selama 5 bulan, Marcos Asuncao tetap disebut sebagai sosok yang memainkan peran penting di keberhasilan Real Betis. Di musim 2004-2005, dia bahkan tampil dalam 34 pertandingan dari 38 yang tersedia dan mencetak 8 gol. Lebih dari itu, Asuncao juga berhasil mempersembahkan trofi Copa del Rey buat Betis. Selama membela Real Betis, Asuncao bermain dalam 143 pertandingan dan mencetak 29 gol. Menjadi pemain yang ditakuti kiper semacam Iker Casillas dan Santiago Canizares, Asuncao memang kerap menciptakan gol tendangan bebas dengan kualitas tinggi. Jika kamu masih berpikir bahwa Roberto Carlos adalah ahlinya, maka coba luangkan sedikit waktu untuk melihat cuplikan gol yang diciptakan pria Kai Eiras tersebut. Di balik semua kejayaan dan keberhasilannya dalam permainan bola mati, Asuncao lebih dari sekedar spesialis bola mati yang luar biasa. Sekali lagi, ia juga dijuluki sebagai pemain yang memiliki berbagai umpan yang hebat. Dia bisa melepas umpan dalam berbagai situasi di banyak sudut. Semua itu dilakukan dengan mudah, tenang, dan akurat. Setelah menjalani 5 tahun yang amat mengesankan di Real Betis, Asuncao lalu putuskan hengkang ke Al Ahly dan Al Shahab sebelum pulang ke kampung halamannya. Marcos Asuncao bermain hingga usia 37 tahun. Meski usianya sudah tergolong tua, Asuncao terlihat seperti anggur. Kepindahannya ke Palmeiras pada tahun 2010 sukses menciptakan 16 gol dalam 78 pertandingan. Sebagian besar gol itu pun tercipta melalui tendangan bebasnya yang legendaris. Namun sayangnya, seperti kebanyakan pemain hebat yang berasal dari negeri Samba, Marcos Asuncao tidak mendapat banyak kesempatan di tim nasional. Debutnya yang dimulai sejak tahun 1998 hanya bertahan 2 tahun saja. Dia memainkan total 11 pertandingan dan mencetak 1 gol di laga melawan Rusia. Namun begitu, Marcos Asuncao tetap merasa bersyukur karena bisa bergabung dengan tim nasional. Dia akan selalu dikenang sebagai salah satu pengambil tendangan bebas terbaik sepanjang masa, di mana tingkat keberhasilannya dalam situasi bola mati sangatlah fenomenal. Pemain Brasil ini memiliki teknik ajaib dan tidak diragukan lagi merupakan salah satu maestro bola mati.